Halo anak-anak Pak Guru kelas 2 semua, apa kabar hari ini? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak Pak Guru di rumah, kita lanjut lagi materi kita di tematik kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Hari ini kita masuk pembelajaran 6, yaitu mencari kata tersembunyi dan menaati aturan. Nah, jadi kita akan mencari kata tersembunyi dan mempelajari menaati aturan. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah sambil menonton video, dibuka bukunya halaman 65 pembelajaran 6. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya, anak-anak Pak Guru. Hari Minggu, Jaka dan Ebo bermain mencari kata. Mereka bermain bersama Kak Mita. Kak Mita menulis huruf-huruf pada kolom. Ada kata yang terbentuk di antara huruf-huruf yang ditulis. Ada kata terkait benda padat, cair, dan gas. Jaka dan Ebo mencari kata tersebut. Berikut huruf-huruf yang ditulis Kak Mita pada kolom. Pada kolom di atas terdapat kata-kata. Ada kata kertas, handuk, kecap, udara, dan angin. Setiap kata yang ditemukan memiliki nilai berbeda. Kata terkait benda padat bernilai 2. Kata terkait benda cair bernilai 3. Kata terkait benda gas bernilai 4. Nah, jadi Jaka dan Ebo akan mencari kata-kata pada tabel yang ditulis oleh Kak Mita. Nah, kata-kata yang dicari ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi kata-katanya yaitu kertas, handuk, kecap, udara, dan angin. Nah, kata-kata ini akan dicari dalam tabel ini. Dan kata-kata itu ada nilainya. Nah, jika berhasil menemukan kata terkait benda padat, nilainya 2. Nah, kalau menemukan benda cair, nilainya 3. Nah, kalau menemukan kata benda gas, nilainya 4. Nah, nanti ditentukanlah siapa pemenangnya berdasarkan nilainya. Nah, kemudian coba sekarang kita cari kata-kata yang ditulis oleh Kak Mita. Coba kita cari kata kertas. Kata kertas, anak-anak kira-kira dapat menemukannya? Nanti boleh juga sambil dicari di bukunya ya, di halaman 65 ada tabelnya. Nah, kata kertas yaitu, nah inilah kata kertas yang tertulis dalam tabel. Kemudian handuk yang mana? Handuk kita cari. Nah, ini dia, handuk. Nah, ini kata handuk. Nah, sekarang kita cari kata kecap. Nah, di mana kita cari? Nah, coba di sini ya. Nah, ini adalah kata kecap. Lalu kita cari udara. Nah, udara, di mana udara? Ya, ini dia kata udara. Kemudian kita cari angin. Nah, anak-anak Pak Guru sudah menemukan di mana kata angin? Angin yaitu, nah ini angin. Nah, jadi kata angin adalah yang ini ya. Jadi boleh dicari yang horizontal hurufnya atau boleh yang vertikal untuk mencarinya. Begitu ya, mencari kata dalam bentuk tabel. Nah, inilah kata-kata yang dicari Jaka dan Ebo dan kita sudah menemukan kata-kata tersebut. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Nah, tadi ada kan yang dicari di situ ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak tentu masih ingat tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat masih ingat sifat-sifatnya kan? Bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya pulpen, buku, gunting, kelereng, sendok, cangkir, piring, banyak sekali ya. Banyak contoh kata benda padat. Kemudian benda cair, bentuknya berubah, volumenya tetap. Nah, ini ciri-ciri benda cair, bentuk berubah, volumenya tetap. Contohnya apa? Contoh benda cair itu bensin. Nah, bensin juga termasuk benda cair ya.
minyak, santan, nah itu termasuk benda cair. Kemudian benda gas, ciri-ciri benda gas bagaimana? Bentuknya berubah, volumenya berubah. Nah, kalau benda gas semua berubah ya. Nah, benda gas itu ada bagaimana juga ciri-cirinya? Benda gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Contohnya udara, angin, atau gas ya. Jadi tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Begitu ciri-ciri benda gas. Saat bermain, ayah Jaka menghampiri mereka. Kemudian mereka bercakap-cakap. Berikut percakapan mereka. Boleh nanti dilihat percakapannya di bukunya halaman 66. Kita baca bersama ya. Wah, seru sekali permainan kalian. Kalian juga kompak dan rukun, kata Pak Adi. Permainan ini sangat menyenangkan, ayah, jawab Jaka. Ya, ayah, mereka telah menaati aturan bermain yang ditentukan. Permainan pun terasa menyenangkan, kata Kak Mita. Benar, nak. Aturan membuat hidup menjadi teratur. Jika kita menaati aturan, hidup menjadi rukun dan tentram. Jika kita tidak menaati aturan, akan timbul pertengkaran, kata Pak Adi. Benar, ayah, kata Kak Mita. Apakah kamu sudah meminta izin sebelum bermain, Ebo? Tanya Pak Adi. Sudah, Paman, jawab si Ebo. Sip, kamu benar. Jika kamu meminta izin, orang tua tidak akan khawatir, kata Pak Adi. Nah, si Jaka dan si Ebo tadi mereka bermain dengan kompak dan rukun. Nah, mereka bisa bermain kompak dan rukun karena apa? Karena mereka bermain menaati aturan. Mereka menaati aturan bermain saat bermain. Nah, kalau kita menaati aturan saat bermain, pasti permainannya akan sangat menyenangkan. Lalu, sebelum bermain, nah kita harus meminta izin dulu dari orang tua ya, supaya nanti orang tua tidak khawatir, tidak kecarian kemana anak-anak pergi. Nah, jika menaati aturan, hidup akan menjadi rukun dan tentram. Jika kita tidak menaati aturan, akan timbul pertengkaran. Nah, jadi waktu anak-anak bermain harus ikut ya. Aturan harus menaati aturan supaya tidak ada perkelahian atau pertengkaran ya anak-anak Pak Guru. Nah, enak kan jika menaati aturan akan rukun, tentram, sangat menyenangkan kan? Nah, jadi anak-anak Pak Guru biar dimanapun, di rumah, di sekolah, bermain di rumah teman harus selalu ikut aturan ya anak-anak Pak Guru. Selain di rumah, kita juga harus menaati aturan di sekolah. Menaati aturan di sekolah dapat membuat kita menjadi disiplin. Kegiatan di sekolah juga akan terlaksana dengan lancar dan tertib. Nah, jadi di mana-mana jika kita menaati aturan akan membuat kita menjadi semakin disiplin. Nah, nanti anak-anak sudah terbiasa mengikuti aturan, akan terbiasa mencari disiplin sampai besar nanti. Jaka dan Ebo selesai bermain. Kak Mita menghitung nilai mereka. Nah, tadi kan ada nilainya ya waktu mencari kata-kata. Jaka menemukan kata kertas dan handuk. Jaka memperoleh nilai 2 kali 2. Nah, karena tadi benda padat nilainya 2 ya waktu mereka mencari kata. Nah, karena si Jaka menemukan 2 benda padat yaitu kertas dan handuk, maka nilainya 2 kali 2 yaitu 4. Ebo menemukan kata angin. Jadi si Ebo hanya menemukan kata angin. Nah, tadi benda gas nilainya 4. Jika menemukan benda gas tadi ya nilainya 4. Maka si Ebo memperoleh 1 kali 4. Kenapa 1 kali 4? Karena dia cuma menemukan 1 kata yaitu angin yang merupakan benda gas. Tadi pada saat permainan telah ditentukan ya. Aturannya yaitu benda padat nilainya 2, benda cair nilainya 3, benda gas
nilainya 4. Perhatikan nilai Jaka dan Ebo. Jaka dan Ebo memperoleh nilai sama, yaitu 4. Namun, nilai tersebut diperoleh dari 2 perkalian yang berbeda. Nah, si Jaka dan si Ebo kan nilainya sama nih, sama-sama 4. Nah, 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. Nah, nilai 4 ini didapat dari 2 perkalian yang berbeda. Nah, ini kan 2 kali 2, sedangkan di bawah 1 kali 4. Tapi hasilnya sama. Berikut bentuk perkalian yang hasilnya 4. Nah, ini bentuk perkalian yang nilainya atau hasilnya sama, yaitu 4. Nah, masih ingat kan bentuk tabel perkalian seperti ini ya? Nah, ini merupakan hasil dari perkaliannya. Jadi, 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi, ini bentuk perkalian yang hasilnya sama, yaitu sama 4 ya hasilnya. 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. Berikut contoh lain bentuk perkalian bilangan-bilangan. Nah, contohnya ini ya, 18. Jadi ini bentuk perkalian yang nilainya yang hasilnya sama, yaitu 18. Nah, jika dikalikan bilangan ini hasilnya sama, yaitu 18. Contohnya 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 18. 3 kali 6, 18. 6 kali 3, 18. 9 kali 2, 18. 18 kali 1, 18. Nah, nanti ada di sini jika dibalikkan sama ya. 1 kali 18, 18 kali 1 sama ya. 2 kali 9, 9 kali 2 sama hasilnya. 3 kali 6, 6 kali 3 hasilnya sama, yaitu 18. Coba kita lihat lagi tabel perkalian berikut. Nah, yang sama hasilnya dengan 32. Nah, ini perkalian yang hasilnya sama, yaitu 32. 1 kali 32, 32. 2 kali 16, 32. 2 kali 16-nya 32 hasilnya ya. 4 kali 8, 32. 8 kali 4 hasilnya 32. 16 kali 2, 32. 32 kali 1, 32. Nah, jadi perhatikan di sini sama ya. 1 kali 32, 32 kali 1. Nah, hasilnya sama jika perkaliannya dibalik ya. Jika perkaliannya dibalik, hasilnya tetap sama. 1 kali 32, 32 kali 1 sama ya. 2 kali 16, 16 kali 2 sama hasilnya 32 ya. 4 kali 8, 8 kali 4 hasilnya sama 32. Nah, coba mari kita latihan menjawab soal dulu ya. Kita baca soalnya. Kakak memotong 5 lembar kertas warna. Setiap kertas dipotong menjadi 4 bagian. Berapa banyak seluruh potongan kertas kakak? Nah, jadi si kakak ada mempunyai 5 kertas. Jadi setiap kertasnya, setiap lembar kertas dipotong menjadi 4 bagian. Nah, berapa banyak potongan kertas? Nah, berarti bentuk perkaliannya kita buat dulu, yaitu 5 lembar kertas, berarti 5 dipotong 4 bagian, berarti 5 kali 4 bagian dipotong. Nah, ini bentuk perkaliannya. Kita cari hasilnya boleh dengan membuat bentuk penjumlahan. Jadi 5 kali 4 berarti 4-nya kita buat 5 kali. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi. Jadi kita tambahkan dulu. 4 tambah 4, 8. Kemudian kita tambahkan 4. Hasilnya 8 tambah 4, 12. Kita tambahkan 4 lagi. 12 tambah 4, hasilnya 16. Kita tambahkan lagi dengan 4. 16 tambah 4, hasilnya 20. Jadi hasilnya kita tulis di sini 20. Berarti 5 kali
4 sama dengan 20. Jadi, banyak seluruh potongan kertas kakak adalah 20 lembar. Begitu ya, anak-anak Pak Guru, untuk supaya bisa memahami soalnya. Kemudian coba kita lihat contoh yang lain. Bu Ina memiliki rumah makan. Bu Ina mengeluarkan 5 kardus dalam lemari. Setiap kardus berisi 10 piring. Piring tersebut akan ditata di meja. Banyak piring yang ditata Bu Ina di meja adalah, nah kita mau menghitung berapa banyak piring yang ditata atau dirapikan atau disusun Bu Ina di meja. Nah, ada 5 kardus. Nah, ada 5 kardus, setiap kardus berisi 10 piring. Kita buat dulu bentuk perkaliannya ya. Ada 5 kardus, berarti 5 isinya 10 piring tiap kardus. Berarti 5 kali 10-nya. Nah, ini bentuk perkaliannya. Nah, untuk mencari hasilnya, boleh kita buat dengan cara bentuk penjumlahan. Nah, 5 kali 10-nya berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah, hasilnya 10 tambah 10 yaitu 20. Kita tambahkan 20 tambah 10, hasilnya 30. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10, berapa? 50. Jadi hasilnya yaitu 50. Maka 5 kali 10 sama dengan 50. Atau nanti boleh dilihat tabel perkalian yang sudah digambarkan kemarin ya. Dan itu Bapak harap anak-anak nanti menghafal perkaliannya mulai perkalian 1 sampai 10. Nah, jadi banyak piring yang ditata Bu Ina di meja yaitu 50 piring ya. Nah, itu jadi jumlah piring yang ditata Bu Ina di meja adalah 50. Nah, kita lihat satu lagi contohnya ya. Nanti supaya anak-anak Pak Guru lebih paham lagi. Ibu menyiapkan 5 nampan plastik. Nah, setiap nampan akan diisi 15 bakpao. Bakpao tersebut akan dijual di pasar. Banyak bakpao yang dijual ibu di pasar, titik-titik buahnya. Jadi berapa banyak bakpao yang dijual ibu di pasar? Nah, tadi ada 5 nampan plastik. Jadi kita buat dulu bentuk perkaliannya ya. 5 nampan plastik. Ada 5 diisi 15 bakpao. Berarti dikali 15. Nah, untuk mencari hasilnya boleh anak-anak buat dengan bentuk penjumlahan. Ya, karena mungkin di tabel perkaliannya kemarin tidak ada sampai perkalian 15 kan? Ya, hanya ada sampai perkalian 10 kemarin. Nah, 5 kali 15 berarti 5 kali 15-nya. Kita buat bentuk penjumlahannya. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sampai 5 kali tambah 15-nya ya. 1 2 3 4 5. Nah, kita tambahkan 15 tambah 15 berapa? Hasilnya 30. Kemudian 30 kita tambahkan 15. 30 tambah 15, 45. 45 tambah 15, hasilnya berapa? 60. 60 tambah 15, hasilnya berapa? 70. 75. Jadi hasilnya yaitu 75. Nanti kalau anak-anak Pak Guru bingung atau belum paham langsung menjumlahkan seperti ini, boleh dibuat penjumlahan ke bawah ya, karena kita sudah mempelajarinya kan penjumlahan ke bawah. Jadi 5 kali 15 hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 75. Nah, jika sudah ada bentuk perkalian di sini, bentuk perkalian 2 angka, nah boleh dibuat perkalian ke bawah ya. Nah, ada juga bentuk perkalian ke bawah. 5 kali 15. Nah, boleh kita buat 15 kali 5. Hasilnya sama ya. 5 kali 15. 5 kali 15. Nah, kita buat
perkalian ke bawah seperti ini. Nanti anak-anak supaya paham ya jika ada perkalian yang sudah menggunakan dua bilangan. Nah, perhatikan satuan harus lurus ya, harus lurus. Nah, cara perkalian ke bawah seperti ini. Anak-anak Pak Guru perhatikan ya. Kita kalikan dulu satuannya, yaitu 5 kali 5. 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 25. Nah, 25 jangan kita tulis di bawah ini 25. Yang kita tulis yaitu 5. Nah, jadi yang kita tulis adalah 5. Nah, yang kita tulis 5-nya ya. Jadi dari sini 5-nya hilang. Kemudian selanjutnya kita kalikan lagi 5 ini dengan puluhan. 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 berapa? Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, 5 kali 1 hasilnya 5. Kita tambahkan dengan 2. 5 tambah 2. Nah, 5 tambah 2 berapa? 7. Jadi kita tulis 7. Nah, jadi hasilnya 75. Sama ya, 75 hasilnya. Begitu ya, boleh dibuat perkalian ke bawah. Nanti boleh anak-anak Pak Guru di rumah diminta contoh atau diminta ajari sama orang tua di rumah ya, buat perkalian ke bawah juga sudah bisa sambil dipelajari, yaitu cukup perkalian dengan dua bilangan aja dulu ya, dua bilangan dikalikan dengan satu bilangan. Nah, jadi banyak bakpao yang dijual ibu di pasar adalah 75 buah. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru cara mengerjakannya. Bapak harap anak-anak tetap semangat ya mengikuti videonya. Baiklah anak-anak Pak Guru harap atau hanya sampai di sini dulu ya untuk anak-anak Pak Guru hari ini. Ya, nanti anak-anak Pak Guru di rumah tetap berlatih ya perkaliannya, dihafal mulai perkalian 1 sampai 10 sudah bisa pelan-pelan dihafal ya. Satu hari mungkin ya, perkalian 1 hari ini, besok perkalian 2 ya. Begitu ya. Supaya nanti makin terbiasa perkaliannya. Baik, sekian dulu ya untuk hari ini anak-anak Pak Guru semua. Terima kasih ditonton videonya ya. Tetap semangat, rajin belajar di rumah dan jadilah anak yang baik, selalu taat dengan aturan. Terima kasih, salam rindu buat anak-anak semua. Dadah.